Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, dalam video kali ini kita akan belajar bersama tentang buku Fondasi Keluarga Sakinah. Ini adalah buku terbitan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, kenapa kita belajar bersama-sama? Karena saya pun masih dalam tahap belajar. Dan teman-teman perlu ketahui bahwa dalam berumah tangga kita harus selalu belajar, dan belajar. Karena untuk memperbaiki diri kita agar lebih baik dan menjadikan keluarga kita selalu harmonis. Berbicara tentang perkawinan, perkawinan adalah ibadah terlama dan sudah tentu dalam ibadah pasti akan ada yang namanya ujian, cobaan, rintangan, dan godaan. Apalagi ketika kita ikhlas menjalankan semuanya, surga adalah hadiahnya. Dan untuk itu, setan tidak akan pernah berdiam diri. Pastinya setan akan berusaha dari celah manapun agar sepasang suami istri memiliki masalah. Buku ini sangat menarik untuk kita pelajari buat teman-teman yang sudah menikah ataupun yang sedang mempersiapkan pernikahannya dan belum sempat membaca buku ini. Jadi kita akan belajar bersama-sama di channel saya. Oke teman-teman, kita langsung saja dalam pembahasan yang pertama. Di sini kita akan bahas poin yang pertama yaitu 4 pilar dalam perkawinan. Nah, 4 pilar ini ada zawaj atau berpasangan, ada ikatan yang kokoh, ada muasyarah bil ma'ruf, dan ada yang satu lagi musyawarah. Langsung saja kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu ada zawaj, ya. Zawaj atau berpasangan. Jadi kita sebagai sepasang suami istri harus saling melengkapi, saling menopang, saling bekerja sama. Layaknya seekor burung yang terbang pasti akan mengepakkan kedua sayapnya secara bersamaan. Tidak mungkin seekor burung akan terbang jika salah satu tidak dikepakkan sayapnya. Begitu juga dengan kehidupan rumah tangga. Untuk mencapai kesuksesan dalam berumah tangga, sepasang suami istri harus saling bekerja sama. Nah, di sini ada penjelasan dari suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami. Menurut Syekh Jalaluddin dalam tafsir Jalalain itu menjelaskan ada 3 makna pakaian. Yang pertama itu ada sebagai bentuk kedekatan. Pasangan suami istri itu diibaratkan sebagai pakaian. Pakaian itu menempel di kulit dan tidak ada jarak sama sekali dengan kulit. Begitu halnya dengan pasangan suami istri. Mereka harus sering bersama, sering berdua untuk melahirkan rasa kasih sayang, melahirkan rasa percaya, transparasi, tanggung jawab, dan saling setia. Nah, pakaian juga sering diibaratkan sebagai penutup aurat. Jadi, pasangan suami istri harus bisa menjaga aib masing-masing. Jangan sampai sebagai pasangan suami istri sering membuka aib dari pasangannya. Itu tidak boleh ya, teman-teman, karena memang kita sebagai istri harus selalu menutup keburukan suami dan seorang suami juga harus selalu menutup keburukan istri. Yang kedua ada saling merangkul. Nah, saling merangkul ini adalah aktivitas dari rasa kasih sayang. Jadi di situ kita bisa merasakan kasih sayang dari pasangan kita, ada rasa saling memiliki, bahagia, dan menjadi sandaran bagi pasangan masing-masing. Jadi, ketika jauh, kita akan merasa rindu. Dan ketika dekat, kita akan merasa nyaman dan damai. Itulah
yang seharusnya ada pada seorang yang sudah menikah sebagai sepasang suami istri. Karena memang tempat bersandar adalah pasangan kita masing-masing. Nah, yang ketiga ada saling membutuhkan. Tentu saja dalam berumah tangga itu ada hak dan kewajiban. Jadi, pasangan suami istri itu harus berperan sebagai partner dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Jadi harus saling bekerja sama untuk mencapai kesuksesan bersama. Yang kedua ada ikatan yang kokoh. Ikatan yang kokoh itu harus dengan perkawinan yang sah secara agama dan negara. Jadi perkawinan harus tercatat di kantor urusan agama. Sebagai ikatan yang kokoh itu harus ada hitam di atas putih. Buat teman-teman yang belum menikah, jangan pernah mau dinikah siri, karena itu tidak akan pernah tercatat di kantor urusan agama dan juga bisa merugikan perempuan. Nah, dengan ikatan yang kokoh yang tercatat di kantor urusan agama itu diharapkan kedua belah pihak, suami dan istri itu mampu menjaga ikatan ini dengan penuh daya dan upaya yang dimilikinya. Karena memang dalam berumah tangga tidak mungkin tidak akan ada masalah, tidak akan ada cobaan, ujian, rintangan, dan godaan. Ketika kita berlayar di samudera saja, air tidak akan selalu tenang. Begitu juga dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Jadi, dalam ikatan yang kuat ini, kita harus saling menguatkan. Pasangan suami istri itu harus saling menguatkan. Tidak boleh yang satu menguatkan sementara yang lain melemahkan. Nah, yang ketiga ada muasyarah bil ma'ruf. Perkawinan harus dipelihara melalui sikap dan perilaku saling berbuat baik. Dalam segala kondisi apapun, entah dalam suka maupun duka, sebagai pasangan suami istri kita harus saling mensupport. Jadi, dalam keadaan apapun kita harus menjaga perilaku baik kita. Dan seorang suami harus selalu berpikir, berupaya, dan melakukan segala yang terbaik untuk istrinya. Karena memang tanggung jawab seorang suami bukan hanya memberikan nafkah lahir, tetapi juga nafkah batin, berupa kasih sayang, memberikan kenyamanan untuk istri, dan lain sebagainya. Atau mungkin memberikan kelonggaran nafkah untuk istri bisa membeli peralatan make up ataupun yang lainnya, tetapi juga seorang istri harus diniatkan untuk membahagiakan seorang suami agar dipandang lebih indah dengan dandanannya, dengan senyumnya, dengan kelembutannya. Jadi bukan hanya seorang suami yang berkewajiban berbuat baik, berperilaku baik kepada istri, tetapi seorang istri juga harus selalu berbuat baik kepada suami, harus taat kepada suami. Karena memang ridho Allah itu tergantung dari ridhonya suami. Jadi seorang istri pun harus selalu taat kepada suaminya. Dan yang keempat ada musyawarah. Nah, musyawarah ini adalah cara yang sehat untuk berkomunikasi, meminta masukan, menghormati pandangan pasangan. Jadi dalam kehidupan berumah tangga, kita harus sering berkomunikasi, memiliki quality time berdua untuk membicarakan hal-hal di antara keduanya. Dalam memecahkan sebuah masalah pun sebaiknya dengan musyawarah. Apapun masalahnya, apapun yang dikomunikasikan dengan pasangan kita, itu harus sesuai dengan menghormati pandangan pasangan. Jadi kita akan bisa saling tukar pikiran, meminta masukan dari pasangan, seperti itu. Dan jangan sampai kita bercerita tentang masalah kehidupan rumah tangga kita kepada orang lain. Apalagi kita bercerita, curhat
kepada lawan jenis. Itu sangat tidak boleh. Dalam kehidupan berumah tangga itu tidak baik. Itu tidak boleh. Quality time untuk membicarakan hal-hal yang terjadi setiap hari. Jadi kita butuh waktu untuk berdua. Di rumah saja nggak apa-apa. Quality time itu tidak harus pergi jauh, tapi di rumah pun menjadi quality time yang sangat baik untuk berkomunikasi antara pasangan suami istri tersebut. Nah, itu memang harus dilakukan karena untuk mengantisipasi kita bercerita kepada orang lain. Jadi dalam musyawarah itu kita akan memberikan masukan, saling memberikan pandangan terhadap pasangan kita, saling menasehati seperti itu. Jangan sampai kita curhat kepada orang lain apalagi lawan jenis. Karena itu tidak boleh dilakukan ketika kita sudah memiliki pasangan. Nah, dalam bermusyawarah pastinya akan mendapatkan keputusan yang terbaik. Makanya kita harus sering berkomunikasi dengan pasangan. Nah, teman-teman, itulah 4 pilar yang dapat menguatkan ikatan perkawinan dan memperdalam rasa saling memahami dan kasih sayang. Tentunya akan bermuara pada keluarga yang sakinah, insya Allah. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak salah dan kekurangan. Nanti kita akan lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.